Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada video serial CSMS. Kali ini kita akan membahas tahapan yang keempat, yaitu tahap pre-job activity. Pada tahap keempat ini atau pada tahap pre-job activity ini, kita akan membahas apa itu tahapan PJA, lalu siapa saja yang terlibat dalam tahap PJA, dan bagaimana melakukan tahapan PJA. Kita mulai dari apa itu tahap PJA. Tahap pre-job activity adalah tahapan dalam CSMS yang berfungsi untuk memastikan kesiapan K3L sebelum memulai pekerjaan. Lalu, siapa saja personel yang terlibat dalam tahap PJA? Yang pertama adalah direksi pekerjaan, yang kedua pengawas pekerjaan, yang ketiga pengawas K3, dan yang terakhir adalah bagian K3L. Berikut adalah rasi dari tahapan pre-job activity. Pada rasi tersebut, kita bisa lihat ada bagian dari kontraktor yang diwakili oleh pengawas pekerjaan dan pengawas K3, lalu dari user, ada direksi pekerjaan, pengawas pekerjaan, dan pengawas K3, bagian K3L, dan dari manajemen. Pada tahapan PJA, ada 3 poin penting yang perlu diinput dalam aplikasi. Yang pertama adalah penilaian HSE Plan, yang kedua adalah penentuan target KPI K3L bagi kontraktor, dan yang terakhir adalah penilaian PJA. Pada tahap pre-job activity, kita mulai dari kick-off meeting. Dari kick-off meeting dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu penilaian HSE Plan dan penentuan KPI K3L. Jadi, pada kick-off meeting, dua hal tersebut kita lakukan dalam satu waktu dan dalam satu tempat. Setelah itu, tahap pre-job activity akan dilanjutkan dengan mobilisasi. Setelah dipastikan pada aspek mobilisasi telah aman, nilai HSE Plan telah dipenuhi, dan target KPI sudah diisi, maka akan dilanjutkan pada tahap penilaian PJA. Tentu saja, sebelum PJA dimulai, working permit telah disiapkan pada tahapan tersebut. Ada beberapa formulir yang perlu diisi pada tahap PJA. Yang pertama adalah penilaian HSE Plan dan penentuan KPI K3L. Kedua formulir ini diisi dan dilengkapi pada saat kick-off meeting. Setelah itu, untuk formulir yang ketiga, yaitu penilaian PJA, dilakukan di lapangan setelah mobilisasi. Kita masuk kepada pertanyaan yang sering ditanyakan pada tahap PJA. Pertanyaan pertama, apakah semua kontraktor PLN, termasuk yang berisiko rendah, wajib dilakukan pre-job activity? Jawabannya tidak. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana jika HSE Plan yang disusun oleh kontraktor belum memenuhi nilai minimum? Jawabannya, nilai minimum untuk lolos HSE Plan adalah 50. Jika vendor atau kontraktor belum mencapai skor 50, maka vendor atau kontraktor akan diberikan waktu untuk memenuhi kriteria dari HSE Plan yang kurang tersebut. Setelah HSE Plan dapat disubmit ulang dan skornya telah memenuhi, maka tahap PJA bisa dilanjutkan sampai mobilisasi dan penilaian PJA. Demikian video kita kali ini tentang pre-job activity. Kita akan lanjut serial CSMS pada video-video berikutnya. Terima kasih.